Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sakina dengan NIM 2019 015359. Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Udah siap belajar belum? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Oh iya, Ibu mau mengingatkan, jangan lupa presensi ya. Ibu sudah mengirim link di di WhatsApp group. Nanti anak-anak silakan presensi dan jika anak-anak lupa presensi, ya otomatis Ibu kasih alpha. Adapun pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang perbedaan waktu dan pengaruhnya pembelajaran 3, kelas 6. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca sekilas, siswa mampu mengidentifikasi kata kunci dari tiap paragraf bacaan. Yang kedua, dengan mengetahui informasi tentang suatu negara, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik geografis negara-negara di wilayah ASEAN. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Nah, selanjutnya, Ibu mau tanya, apa itu ASEAN? Jadi, ASEAN adalah sebuah organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan dan memajukan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Nah, adapun negara-negara di ASEAN Tenggara itu silakan itu anak-anak melihat di PPT Ibu. Ada 11 ya. Yang pertama Filipina, ada Timur Leste, ada negara kita nih Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Vietnam, Laos, Thailand, Kamboja, dan Myanmar. Nah, selanjutnya, ayo kita membaca materi kita pada pagi hari ini. Kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara terletak pada 29 derajat laut utara dan 6 derajat laut selatan. Berdasarkan garis bintangnya, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara berada di daerah tropis. Secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia antara Australia dan Asia. Kawasan Asia Tenggara juga dilalui jalur pelayaran antara Asia Timur dan Asia Selatan. Hampir seluruh wilayah Asia Tenggara memiliki kebersamaan, yaitu dilalui oleh pegunungan muda yang masih aktif. Kenyataan ini ditunjukkan dengan sering terjadinya gempa vulkanik dan tektonik. Jadi, sebagian besar wilayah Asia Tenggara terletak di daerah tropis. Tingginya curah hujan ini juga menyebabkan kawasan Asia Tenggara banyak hutan lebat. Di kawasan Asia Tenggara berlaku musim penghujan dan kemarau. Curah hujan yang lebat menjadikan wilayah ini subur. Salah satu daerah pertanian yang subur di Asia Tenggara adalah daerah aliran sungai Mekong. Sungai ini melintasi Tiongkok, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Baik.
Selanjutnya, anak-anak setelah membaca materi tadi, silahkan anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya yang sudah Ibu bagikan minggu lalu. Nanti cari perbedaan pikiran informasi penting sebelum membaca teks bacaan dan setelah membaca teks bacaan. Dan anak-anak tulis perbandingannya atau hasil diskusinya di satu lembar kertas. Nanti perwakilan saja yang mengirimkan. Oh, nanti Ibu tunjuk minggu depan, nanti presentasi ya, nanti bacakan di depan. Sudah paham kan sama tugasnya? Baik, silakan anak-anak melihat tentang negara Singapura. Itu Singapura, ibu kotanya Singapura. Luasnya 622 km. Dan masih banyak lagi. Silakan anak-anak membaca dan melihat peta Singapura yang ada di PPT Ibu. Nah, selanjutnya ayo kita membaca. Negara Singapura kini menjadi negara maju dan sangat terkenal di dunia. Meskipun luas wilayahnya tidak seberapa, tetapi Singapura menjadi salah satu tujuan wisata dunia. Selain perkembangannya yang pesat, negara Singapura ternyata juga mendapatkan predikat negara terbersih di dunia. Rakyat dan pemerintah Singapura sangat sadar dan peduli atas kebersihan lingkungannya. Bahkan, untuk menjaga kebersihannya, pemerintah Singapura telah membuat peraturan ketat untuk seluruh masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Dari segala lingkup tentang aturan untuk kebersihan semuanya harus ditaati, bahkan tidak menyiram toilet saja akan dikenakan denda sangat tinggi. Jadi, anak-anak, agar negara kita semakin maju, jangan buang sampah sembarangan. Anak-anak harus menjaga kebersihan. Kita harus mencontoh negara Singapura. Mereka merupakan salah satu negara maju dan terkenal dengan kebersihannya loh. Jadi kita mengambil contoh dari Singapura agar Indonesia menjadi negara maju anak-anak, negara berkembang. Nah, selanjutnya. Ini merupakan tugas yang harus dikumpulkan oleh anak-anak. Nah, ini tugas individu ya. Ini tugas individu yang anak-anak harus kumpulkan batas sebentar malam. Nah, dengan ini. Nanti itu kan sudah ada di buku anak masing-masing, buku anak-anak. Nah, nanti bisa melihatnya. Ini tentang Singapura ya, yang tadi anak-anak Ibu telah bacakan. Ini juga. Ya. Baik. Adapun kesimpulan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu Asia Tenggara terletak pada 29 derajat laut utara dan 6 derajat laut selatan. Berdasarkan garis lintangnya, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara berada di daerah tropis. Secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara berada di jalur
lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia antara Australia dan Asia. Kawasan Asia Tenggara juga dilalui jalur pelayaran antara Asia Timur dan Asia Selatan. Ada 11 negara Asia Tenggara, yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Timur Leste, dan Vietnam. Dan Singapura menjadi salah satu tujuan wisata dunia selain perkembangannya yang pesat. Negara Singapura ternyata juga mendapatkan predikat negara terbersih di dunia. Rakyat dan pemerintah Singapura sangat sadar, sangat peduli akan kebersihan lingkungannya. Bahkan untuk menjaga kebersihannya, pemerintah Singapura telah membuat peraturan ketat untuk seluruh masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Nah, anak-anak, tugasnya jangan lupa dikumpul. Tugas kelompoknya jangan lupa didiskusikan bersama teman kelompoknya. Minggu depan mempresentasikannya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa. Sebaiknya kita menutup dengan berdoa agar pembelajaran kita menjadi berkah dan menjadi ilmu yang dapat membuat anak-anak menjadi anak-anak yang pintar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih anak-anak.